Salam semuanya. Berjumpa lagi dalam renungan malam Rokris SMA Negeri 20 Batam dan SMK Negeri 12 Batam. Kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan dengan bernyanyi lagu rohani dengan berjudul Bejana. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bisa bernafas sampai dengan detik ini karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang menjaga kami Tuhan. Engkau yang memberkati keluarga kami. Kami mau Tuhan menolong kami, menuntun kami dan berkati kami. Kami mohon ampun ya Tuhan buat segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami memanggil nama Tuhan. Masuklah ke dalam hati kami dan bentuklah kami Tuhan sesuai dengan bejana-Mu. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau dibentuk oleh Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan. Biarlah firman Tuhan tinggal diam dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam mimbar renungan malam Rokris SMA Negeri 27 Batam dan SMK Negeri 12 Batam. Kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-12. Mari anak-anak semua kita membuka kitab kita. Kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Bapak akan bacakan untuk kita semua 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Anak-anak semua, tema dari renungan malam hari ini berjudul
orang yang benar dan orang yang jahat. Dan tentu dari tema ini Tuhan akan pilih orang yang benar. Anak-anak semua, hidup ini ada dua mata pisau atau dua mata uang. Ada sisi yang satu, ada sisi yang kedua. Seperti mata uang ada dua sisi, atau mata pisau ada dua sisi, kiri dan kanan. Nah, dari bacaan kita ini, sisi yang pertama disebut orang benar, sisi yang kedua adalah sisi orang yang jahat. Coba kita koreksi diri kita masing-masing. Kita dalam posisi yang mana? Apakah kita pada sisi orang yang benar, atau kita pada sisi orang yang jahat? Anak-anak semua, kita tahu bahwa Tuhan itu melihat semua perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang kita lakukan itu semuanya Tuhan tahu. Bahkan Tuhan katakan bahwa satu helai rambut pun yang terjatuh, Tuhan tahu. Itu menunjukkan bahwa semua perbuatan kita Tuhan tahu. Nah, perbuatan yang kita lakukan itu semua Tuhan perhitungkan, baik itu perbuatan benar dan perbuatan yang jahat. Bapak akan jelaskan dua hal ini. Yang sisi yang pertama terlebih dahulu. Sisi yang pertama adalah manusia berdosa karena mata. Pak, coba jelaskan manusia berdosa karena mata itu yang bagaimana? Kita ingat kembali, ketika di Taman Eden, Tuhan berkata bahwa pohon di tengah-tengah taman itu jangan engkau makan, apalagi sentuh buah itu. Tetapi perhatikan kalimatnya. Hawa melihat bahwa buah itu sedap kelihatannya. Kata sedap kelihatannya itu berarti bahwa Hawa mendapat ujian dengan penglihatannya. Atau dengan kata lain, Hawa jatuh dalam dosa karena matanya. Ia melihat, ia mengingini, dan akhirnya ia jatuh ke dalam pencobaan. Manusia berdosa karena mata. Nah, anak semua, dosa panca indera. Mata adalah panca indera. Jadi sering disebut dosa panca indera utama adalah penglihatan. Jadi manusia pertama jatuh ke dalam dosa oleh karena dosa panca indera utama, yaitu mata atau penglihatan. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan sisi yang kedua, yaitu manusia serupa dengan gambar Allah. Sama seperti manusia yang punya panca indera, demikian juga Tuhan melihat panca indera manusia. Perhatikan 1 Petrus 3 ayat yang ke-12 yang kita baca. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Perhatikan, mata Tuhan. Sisi yang pertama tadi, manusia jatuh ke dalam panca indera mata. Tetapi pada sisi yang berbeda, Tuhan justru melihat mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Mata dengan mata. Manusia jatuh ke dalam panca indera mata, jatuh dalam pencobaan. Tapi sebaliknya sisi yang berbeda, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Kalimat berikutnya,
Sebab Tuhan mendengar doa orang-orang yang minta tolong kepada Tuhan. Telinga juga merupakan panca indera. Oleh karena itu, anak-anak semua, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinga Tuhan tertuju kepada orang yang minta tolong. Jadi, dari kedua sisi ini dapat kita lihat bahwa betapa Tuhan sangat teliti, sangat detail memperhatikan kehidupan manusia. Manusia jatuh ke dalam 5 panca indera, tetapi juga Tuhan melihat 5 panca indera kebaikan manusia. Ayat yang terakhir dikatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat. Anak-anak semua, manusia diuji oleh Tuhan, tetapi manusia tidak boleh jatuh di dalam pencobaan, karena pencobaan berasal dari yang jahat. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar, dan telinganya kepada orang yang minta tolong. Jadi manakah yang kita pilih? Tetap berbuat jahat atau kita bertobat hidup benar? Renungkanlah itu. Amin. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Dari bacaan firman Tuhan kami dapat merenungkan bahwa Tuhan mengetahui perilaku kami, pikiran kami, bahkan di dalam isi hati kami pun Tuhan sudah tahu. Sebab Tuhan menyelidiki segala perkara dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami, agar setiap saat, setiap waktu kami selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk orang tua kami, kami berdoa untuk keluarga kami. Tuhan lindungi isi rumah kami, biarlah hidup kami selalu dilindungi oleh Tuhan. Sebelum kami beristirahat, kami mau tumpangkan tangan untuk kehidupan rumah kami dan seisi rumah kami. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa di kemudian hari.